Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita lanjut materi Sabtu yang lalu. Kita sudah masuk pada pengertian studi kelayakan bisnis, bahwa pelaku bisnis dalam aktivitasnya selalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan investasi. Bagaimana meminimalisasi risiko. Di mata kuliah yang lain mungkin Anda sudah mempelajari tentang manajemen risiko. Jadi dalam setiap bisnis itu akan menghadapi risiko, baik risiko yang bersifat alam maupun risiko yang bersifat non alam atau berkaitan dengan kesalahan manusia. Apakah itu risiko akibat bencana alam atau akibat kesalahan manusia, itu tetap harus diminimalisasi, dimitigasi. Nah, ini meminimalisasi risiko tujuannya adalah memperoleh keuntungan maksimal dari keputusan investasi. Oleh karena itu, keputusan investasi selalu mempertimbangkan faktor-faktor antara lain satu, yaitu besar kecilnya dana investasi. Yang kedua, ketidakpastian bisnis. Business uncertainty. Yang ketiga, kompleksitas variabel yang dapat mempengaruhi bisnis tersebut. Jadi banyak variabel-variabel yang mempengaruhi bisnis. Nah, saya berharap mahasiswa-mahasiswa saya itu tidak seperti yang dikritik oleh seorang kritikus. Nah, Bapak nggak tahu persis namanya karena di medsos itu orang membuat berita itu tidak dikaitkan dengan 4B, 1H dan seterusnya. Nah, tidak menggunakan itu pedoman pemberitaan yang benar, sehingga Bapak juga nggak tahu persis who-nya itu siapa yang mengkritik itu. Nah, tapi ini isi kritiknya itu menurut Bapak bagus, karena banyak Bapak jumpai dalam medsos itu orang melontarkan pendapat atau mengkritik orang itu tidak menggunakan variabel yang cukup. Jadi kritik tersebut mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu bisa berpikir, tapi dalam berpikir terbatas variabel yang digunakan. Nah, ini terbukti dalam medsos memang seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering seperti itu. Jadi kalau ada variabel A, dia hanya mengkritisi dengan melontarkan variabel B yang biasanya hanya merupakan lawan kata dari variabel A. Nah, ini saya harap atau Bapak harap Anda sebagai mahasiswa Bapak tidak seperti itu. Anda harus kaya variabel. Nah, ini memang juga dituntut sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi atau calon sarjana ekonomi. Anda harus dapat
menggunakan banyak variabel, karena variabel dalam ekonomi itu banyak, dan kebetulan kebijakan fakultas nanti ketika Anda menulis skripsi ya, itu tidak boleh hanya menggunakan 2 variabel. Nah, ini Bapak bersyukur ini. Nah, ditetapkan minimal 3 variabel. Ya syukur-syukur kalau Anda bisa lebih dari 3 variabel. Tapi juga dalam membuat skripsi jangan terlalu banyak variabel. Nanti Anda sebagai orang yang baru menulis akan kerepotan menuangkan tulisan yang berisi dari atau terlalu banyak variabel. Jadi diwajibkan oleh fakultas itu 3 variabel, ya 3 variabel lah udah cukup. Tapi ini minimal akan memberi pelajaran bagi Anda bahwa kalau Anda berpikir itu jangan hanya menggunakan 2 variabel. Nah, studi kelayakan bisnis atau business feasibility study tidak sama dengan rencana bisnis atau business plan. Ini berarti bahwa studi kelayakan bisnis memiliki perbedaan mendasar dengan business plan. Beberapa perbedaan tersebut, pertama, studi kelayakan bisnis memiliki fungsi investigasi. Sedangkan business plan memiliki fungsi planning atau perencanaan yang berisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan suatu proposal dari suatu ide menjadi kenyataan. Jadi ide yang barangkali masih sangat abstrak semakin dibuat menjadi konsep-konsep yang aplikatif, tentunya dengan penjelasan-penjelasan sehingga mudah untuk diaplikasikan. Ini business plan. Sementara dalam kelayakan bisnis itu fungsi investigasi. Jadi setiap variabel dalam bisnis berkaitan dengan kelayakan ini dianalisis satu persatu. Nah, kemudian yang kedua, studi kelayakan bisnis mempertimbangkan dan mengkaji beberapa alternatif. Nah, jadi dalam studi kelayakan bisnis itu banyak alternatif. Kemudian dari alternatif ini dipilih mana yang memiliki kelayakan yang paling bagus untuk dilanjutkan dalam business plan. Nah, jadi beberapa alternatif yang selanjutnya akan dikaji untuk mendapatkan alternatif terbaik. Jadi mana yang paling layak. Sedangkan business plan hanya mengandung satu alternatif. Jadi alternatif yang sudah dipilih dalam studi kelayakan bisnis itulah yang kemudian ditindaklanjuti menjadi business plan. Nah, yang ketiga, hasil dari studi kelayakan bisnis akan menjadi basis bagi business plan yang mulai dipersiapkan apabila sudah diketahui bahwa satu alternatif itu layak untuk dilanjutkan.
Jadi dipilih alternatif-alternatif, kemudian alternatif yang terpilih dianggap paling layak, itulah yang dilanjutkan. Sehingga business plan berisikan blueprint atau project implementation. Jadi istilah blueprint itu dalam dunia cetak mencetak. Jadi sebelum dicetak itu dulu ada blueprintnya. Nah kalau sekarang ya sudah nggak kenal lagi blueprint itu, karena semuanya ada dalam flash disk. Kalau namanya blueprint dulu itu memang cetak biru itu ada, wujudnya cetak biru itu ada. Tapi itu sudah menjadi istilah dalam sebuah perencanaan bahwa ketika perencanaan ini sudah oke, itu baru dibuat blueprint, tidak langsung dicetak. Nah, kemudian studi kelayakan bisnis secara umum terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama analisa kebutuhan. Hal penting yang harus dikaji dalam suatu studi kelayakan bisnis adalah ada tidaknya potensi akan kebutuhan investasi yang dimaksud. Nah, jadi kita mau usaha, tapi bagaimana kalau usaha ini, hasil dari usaha ini tidak dibutuhkan orang? Nah, tapi ini juga perlu visi, cara pandang yang jauh. Seperti Aqua, ketika pendiri Aqua dulu melontarkan idenya kepada teman-temannya mengatakan pesimis. Teman-temannya pesimis karena apa? Ya, kita itu hidup di daerah tropis yang banyak hujan, artinya banyak air, tersedia banyak air. Kenapa harus menyediakan air kemasan? Apalagi kalau Anda pernah mengalami atau mendengar cerita-cerita orang seumuran Bapak itu, kalau menempuh perjalanan jauh, misalnya naik kereta dari Jawa Timur ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke Jawa Timur, mereka itu bawa jerigen isinya air putih untuk persediaan minum dalam perjalanan. Nah, jadi teman-teman pendiri Aqua dulu pesimis terhadap rencana seseorang yang akan mendirikan perusahaan air kemasan. Dan sampai ketika sudah tahun 80-an, itu orang minum Aqua itu minum air kemasan, karena waktu itu satu-satunya air kemasan ya Aqua. Itu minum Aqua itu dianggap mewah. Dan menjadi omongan orang. Jadi ada cerita tetangga Bapak merantau ke Surabaya. Nah, memang dia kemudian, ini tetangga Bapak ini perempuan, anak bukan sekedar anak orang biasa, ini tergolong anak dari keluarga kurang mampu, sehingga waktu sekolah pun memerlukan bantuan dari seseorang. Ketika kemudian dia tamat SMA, kemudian merantau ke Surabaya dan nikah dengan
orang yang tergolong mampu, dia bilang dia kalau minum air rebusan itu sakit perut. Nah kemudian dia minta dibeliin aqua, jadi minum sehari-harinya aqua. Itu dianggap berlebihan, sehingga tetangga-tetangga di kampungnya itu mengatakan dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi dianggap berlebihan. Nah, tapi ternyata pendiri Aqua itu punya visi yang jauh ke depan, dan terbukti kemudian Aqua laku berat. Ya memang pada awalnya kurang, bahkan di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik ini juga kurang peminatnya. Bapak waktu pertama ngantor di Jakarta tahun 80-an, ini juga minumnya masih pakai air rebusan di kantor. Air rebusan. Padahal air rebusan pada waktu itu diambil dari air ledeng yang bau kaporit. Nah, ini bukan sekedar tidak sehat dengan baunya, tapi kandungan kaporit ini ketika masuk perut, apa yang akan terjadi. Tapi itu tadi visi pendiri Aqua itu memang jauh ke depan. Nah, kemudian di perusahaan juga tidak begitu laku, tapi kebetulan pada dekade tersebut mulailah banyak tenaga-tenaga kerja dari luar, yaitu ceritanya tenaga kerja dari Korea yang ketika minum air rebusan mereka sakit perut. Akhirnya disediakanlah air Aqua. Tapi untuk tenaga kerja yang tingkatannya di atas, ini air kemasan dengan botol plastik ini nggak match, nggak sesuai. Nah, oleh karena itu Aqua menyediakan kemasan mewah, yaitu dengan botol kaca yang supaya tidak gampang tidak licin kalau dipegang. Maka itu botolnya itu ada ya hiasan yang sebenarnya supaya botol ini tidak licin kalau dipegang, yaitu ada bulatan kecil, renjul-renjul gitu. Nah, itu sebagai hiasan dan juga sebagai upaya supaya botol ini tidak licin. Nah, ternyata dengan kemasan yang seperti itu, dan ini justru menariknya, nanti kalau Anda misalnya belajar pemasaran juga baru tahu, harga itu tidak selalu kalau dibikin rendah itu menjadi laris, itu juga nggak selalu. Lah Aqua waktu itu malah justru dinaikkan, harganya dinaikkan, kemasannya dibikin mewah, akhirnya justru pada waktu itu Aqua sangat laku. Nah, dan ketika Aqua laku, kemudian bermunculan perusahaan air minum kemasan, semakin hari semakin terus tambah banyak. Jadi apa tadi? Analisa kebutuhan. Nah, jadi kita membuat perusahaan harus bisa menganalisis apakah barang yang kita produksi ini dibutuhkan orang. Kemudian data yang dibutuhkan didapat dengan melakukan survei, pengumpulan data primer maupun sekunder, serta kajian yang tepat. Tapi seperti Aqua tadi, kalau disurvei ke penduduk itu juga mungkin nggak akan setuju itu membuka perusahaan air kemasan. Jadi ini hanya berdasarkan visi aja, visi pemiliknya yang jauh ke depan. Seperti perusahaan minum
minuman ringan yaitu Coca-Cola, itu menarik gitu, visi yang menarik bagi visi misinya itu menarik bagi Bapak. Nah, ini karena pada tahun 90-an, atau ini sebenarnya visi misinya itu dibuat pada tahun 1950-an. Jadi ketika Coca-Cola itu berdiri, jadi dia pemiliknya itu mempunyai visi yang bisa melihat ke depan sampai tahun 2000-an. Jadi kalau nggak salah waktu itu mengatakan bahwa pada tahun 2000-an dunia akan kehausan. Maka Coca-Cola misinya menyediakan minuman segar, minuman ringan. Nah, itu visinya melihat bahwa tahun 2000-an dunia akan kehausan. Misinya menyediakan air minum. Itu Coca-Cola. Jadi visi itu penting. Meskipun ada ahli ekonomi Indonesia yang mengatakan visi itu cuma mimpi masa depan aja. Nah, tapi sebenarnya juga nggak salah. Memang keberhasilan itu diawali dari mimpi. Sehingga ada orang yang mengatakan wujudkanlah mimpi Anda menjadi kenyataan. Jadi silahkan Anda mimpi, tapi kemudian mimpi Anda itu wujudkan dengan kenyataan, menjadi kenyataan. Jadi boleh mimpi, boleh melamun, tapi wujudkanlah lamunan Anda menjadi kenyataan. Jadi melamun mumpung melamun nggak bayar, mumpung melamun nggak kena pajak. Kita sekarang kan jadi warga negara yang dihadapkan dengan berbagai macam pajak. Mumpung melamun nggak dipajakin, nggak dilarang, nggak didenda, melamunlah Anda, tapi wujudkan lamunan Anda itu menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, artinya B, studi kelayakan bisnis secara teknis perlu dilakukan kajian terhadap lokasi investasi yang tepat serta solusi teknis dalam proyek tersebut. Jadi selain investasi, lokasi juga perlu diperhitungkan. Nah, tapi sekarang ya boleh dikata kita bersyukur ya, cuma ini Anda belum kebagian, masih para pengusaha-pengusaha yang sudah bisa menikmati lokasi yang sudah disediakan oleh government. Beda dengan di India. Di India itu kalau ada investor datang, itu government itu cuma menunjukkan silakan buka lahan di sana. Nah, kalau kita kan enggak, kawasan industri dulu pertama disediakan di Pulau Gadung, kemudian setelah pengembangan kota Jabodetabek, kemudian digeser ke timur, ke Bekasi, Cikarang, sampai perbatasan Kerawang. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke Kerawang. Ini suatu yang pelayanan yang ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan India, ini terlihat bahwa Indonesia itu berlebihan dalam melayani investor, itu berlebihan. Sementara India mempersilahkan
investor itu buka lahan sendiri, infrastrukturnya bikin sendiri. Kalau kita sudah disediakan lahan, infrastrukturnya sudah dibangunkan, tinggal investor itu siap buka usaha. Nah, sebelumnya memang cukup menyedihkan. Nah, misalnya ada perusahaan velg mobil, Inco Asku, ini karena pasarnya itu dirancang ke Filipina. Akhirnya didirikannya di Kota Bitung. Kota Bitung itu kota kecil sebelah utara Manado. Nah, ini nggak melakukan atau tidak dilakukan kajian lokasi. Sementara bahan bakunya dari Krakatau Steel dari Banten, pabriknya di Bitung, pasarnya rencananya di Filipina. Jadi untuk memasok kebutuhan velg mobil di Filipina. Nah, ini kalau sekarang jadi lucu gitu. Nah, karena apa? Bahan bakunya dari Cilegon. Nah, sementara dari Cilegon ke Bitung menggunakan kapal laut itu bisa jadi sampai sekitar seminggu. Nah, kalau bahan baku habis di Bitung, maka membutuhkan bahan baku, membutuhkan waktu 1 minggu. Jadi ini nggak logis dalam bisnis. Nah, kemudian di dekat rumah Bapak di Kediri itu ada pabrik minyak jagung. Pabrik minyak jagung. Sementara bahan bakunya jagung di negara kita tidak bisa dijadikan bahan baku karena tidak banyak mengandung minyak. Akhirnya jagung yang dibutuhkan atau diperlukan sebagai bahan baku impor dari Australia. Nah, ini akhirnya perusahaan ini nggak tahan lama dan kemudian gulung tikar. Nah, jadi inilah perlu bahwa studi kelayakan bisnis ini juga mengkaji lokasi, selain investasi juga lokasi. Dan solusi-solusi teknis dalam proyek tersebut. Nah, kemudian studi kelayakan finansial dilakukan untuk memenuhi kedua aspek di atas. Nah, jadi analisa kebutuhan dan kemudian analisa kelayakan teknis ini membutuhkan juga suplai finansial. Nah, kemudian selain itu, studi kelayakan kebutuhan finansial dan studi kelayakan teknis. Dalam hal ini, yang perlu diketahui adalah startup cost, operating cost, revenue projection, kemudian source of financing, dan profitability analysis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan startup cost? Startup cost ini adalah semua biaya awal investasi yang diperlukan untuk mendirikan dan memulai suatu bisnis sebelum perusahaan yang akan atau sedang didirikan mulai menghasilkan pendapatan atau beroperasi secara penuh. Ini sebelum terjadi namanya operasi penuh, sebelum menghasilkan, ini perlu startup cost. Nah, biaya ini mencakup segala pengeluaran dari tahap awal atau tahap persiapan.
seperti riset pasar. Kita kalau bikin perusahaan bagaimanapun perlu riset pasar. Riset pasar ini dalam arti kecil, sampai misalnya orang jual makanan untuk sarapan pagi, ini perlu riset pasar. Ya, ini tentunya tidak harus riset yang ilmiah, ini minimal pengamatan. Tapi pengamatan seperti ini termasuk riset pasar yang sederhana. Tanpa riset pasar, usaha makanan yang lebih besar pun gulung tikar. Di dekat pintu tol Bekasi Timur dulu ada namanya Warung Kelabat, restoran. Ini cukup besar. Karena tidak melakukan riset pasar, akhirnya nggak lama itu warung itu langsung gulung tikar. Orang nggak tahu bahwa orang Bekasi itu tidak mudah makan makanan yang dia tidak kenal. Tidak sembarangan makan orang Bekasi. Nah, jadi makanan yang tidak biasa dimakan orang tuanya, maka si anak biasanya enggan memakan. Bapak banyak menemui orang-orang seperti itu, orang Bekasi, orang Jakarta, artinya orang Betawi seperti itu. Jadi ini perlu ada, kalau restoran besar tentunya ya riset yang lebih serius. Kalau usaha kecil ya pengamatan secara sederhana. Misalnya Anda akan buka ya usaha kecil untuk sarapan pagi. Nah, ternyata orang Bekasi dan sekitarnya itu sarapan paginya apa? Nasi uduk, terus nasi kuning, pecel. Itu pun juga kurang sebenarnya pecel. Nasi uduk lah dan nasi kuning yang kelihatannya apa? Sesuai dengan apa? Selera dan kenyamanan perut orang Bekasi. Meskipun apa? Penjual-penjual nasi uduk yang ada sekarang itu sudah bukan nasi uduk khas Betawi. Nasi uduk khas Betawi nggak seperti ini. Ini boleh dikata nasi udukan aja. Jauh dibandingkan rasanya dengan nasi uduk khas orang Betawi. Tapi karena masih nasi uduk, akhirnya ini boleh dikata paling laku untuk sarapan pagi. Kemudian sekarang muncul yang apa? Jenis baru lagi, yaitu nasi lengko. Nasinya nasi khas orang Cirebon, karena ada mirip-miripnya dengan nasi uduk. Jadi usaha kecil pun itu perlu riset pasar, meskipun secara sederhana berdasarkan pengamatan. Apalagi kalau usaha yang lebih besar, ini tentunya perlu riset pasar yang serius. Pengurusan izin itu untuk perusahaan perlu, dan inilah yang apa? Pemberi izin, pihak pemberi izin, government ini masih belum apa? Memberikan lampu hijau yang benar-benar hijau kepada perusahaan. Masih apa? Terlihat atau terkesan lambat, sehingga banyak usaha-usaha terkendala di pengurusan izin karena lambatnya dan juga karena terlalu banyak meja yang harus dilewati.
Kemudian pembelian peralatan mesin, biaya hukum, ini termasuk yang tadi berkaitan dengan pengurusan izin, dan biaya pemasaran awal. Jadi inilah biaya-biaya yang termasuk startup cost hingga peluncuran produk. Jadi sebelum peluncuran produk, ini biaya-biaya ini merupakan startup cost. Kemudian yang berikutnya operating cost. Operating cost yaitu biaya operasional, pengeluaran rutin dan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari agar tetap berjalan lancar dan menghasilkan produk. Itu operating cost. Biaya ini tidak terkait langsung dengan produksi atau penjualan produk secara spesifik, tetapi merupakan biaya sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan operasional bisnis. Nah, jadi ketika Anda bikin perusahaan ini belum menghasilkan apa-apa, Anda harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya di samping tadi startup tadi, kemudian ada biaya operating cost. Karena SDM, sumber daya manusia, ya sebenarnya bukan SDM aja, sumber daya energi itu juga bagaimanapun harus dikeluarkan sejak awal. Jadi ini harus disiapkan. Ketika Anda akan mendirikan perusahaan, ini harus termasuk yang dikaji startup cost-nya bagaimana, operating cost-nya bagaimana. Karena sebelum perusahaan menghasilkan produk, maka startup cost dan operating cost tetap harus keluar. Karena sumber daya manusia harus dia membutuhkan biaya. Sumber daya energi, listrik, BBM, dan selain itu ada kebutuhan seperti oli, seperti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi. Kemudian ada revenue projection, yaitu proyeksi pendapatan, perkiraan jumlah pendapatan yang diharapkan akan dihasilkan perusahaan dalam periode waktu tertentu di masa depan. Ini adalah alat penting untuk perencanaan strategis dan keuangan. Jadi revenue projection itu sebenarnya bisa juga menggunakan metode SWOT. Metode SWOT ini memang kemudian menjadi dianggap remeh-temeh. Karena sebenarnya banyak orang tidak bisa menggunakan ini. Dikira ini metode ini paralel aja. Jadi misalnya SWOT itu kan strength, weaknesses, kelemahan, kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan tantangan, opportunity, dan kemudian strength. Nah,
ya tantangan. Nah, ini banyak orang, bahkan peneliti, bahkan dosen, itu ada yang cuma kekuatan apa, ini, terus kelemahannya apa, ini, terus peluangnya apa, ini, kelemahannya apa, ini, gitu aja. Nah, ini menjadi ya selain sederhana nggak berguna, itu menjadi nggak berguna. Jadi harusnya ketika ada kekuatan, kemudian ada peluang, ini ada diskusi. Kalau punya kekuatan, kemudian ada peluang, harus bagaimana? Ini baru, ini namanya analisis SWOT. Jadi bukan di deret gitu aja, dari kekuatan sampai kelemahan dan seterusnya, itu didaftar gitu aja tanpa ada analisis. Jadi analisis SWOT itu seperti itu sebenarnya. Jadi ketika misalnya lemah, perusahaan ini kondisinya lemah, tapi ada peluang, maka untuk menutupi kelemahan, misalnya berani minjam ke bank dengan jumlah sekian banyak karena mumpung ada peluang. Jadi begitu sebenarnya. Lain misalnya ada tantangannya berat, posisi lemah, ya tentunya kenapa harus spekulasi minjem uang? Ini risikonya sangat besar. Jadi revenue projection itu seperti itu. Proyek ini berdasarkan data historis, tren pasar saat ini. Sebenarnya ini kalau tren pasar kelihatan ini kan menunjukkan ada peluang, ada opportunity, sehingga manajer bisa mentargetkan penjualan dan asumsi spesifiknya apa. Yang berikutnya yaitu source of financing, sumber pendanaan. Jadi asal-usul dana yang digunakan perusahaan atau individu untuk mendukung aktivitas bisnis, investasi atau kebutuhan operasional. Sumber pendanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang satu sumber internal, dana dari dalam perusahaan seperti laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau digunakan kembali untuk pengembangan bisnis dan investasi. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini, kalau bicara dana internal ini sebenarnya berkaitan dengan analisis Boston. Jadi sudah ada perusahaan yang memang dijadikan sapi perah untuk mendanai perusahaan yang baru. Kemudian eksternal, dari dana luar perusahaan, seperti pinjaman bank. Pinjaman bank itu bisa dari awal Anda mendirikan perusahaan atau sebagai suntikan dana untuk memperbesar usaha. Nah, apalagi yang di sini contohnya penjualan saham atau obligasi. Ini tentunya pengembangan dari perusahaan yang sudah ada.
Dan yang terakhir yaitu profitability analysis, yaitu proses sistematis yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kemampuan mereka menghasilkan laba dengan menganalisis laba yang diperoleh dari berbagai aliran pendapatan dan membandingkannya dengan biaya yang terkait. Analisis ini melibatkan penggunaan data kualitatif dan data kuantitatif untuk memahami efisiensi kinerja, membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis untuk mengoptimalkan profitability. Jadi inilah hal-hal yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Meskipun ada beberapa, ini bukan bisnis awal, tapi bisnis lanjutan atau pengembangan bisnis yang sudah ada. Tapi kembali lagi, kajian-kajian semacam ini perlu atau sangat perlu bagi terutama awal membangun sebuah perusahaan, terutama dengan berkaitan dengan kegunaan produk, kebutuhan produk. Nah, seperti tadi Bapak contohkan, dulu di dekat pintu tol Bekasi Timur itu ada restoran kerabat. Di satu sisi makanan itu adalah kebutuhan, tapi ternyata nama yang masih asing bagi orang Bekasi atau terutama etnis Betawi ini ternyata nggak tune in, karena nggak sesuai dengan kebiasaan orang Betawi. Makanan yang tidak biasa dimakan oleh orang tua, mereka akan jauh. Lain dengan, ya contoh sederhana misalnya, Bapak perhatikan rujak cingur. Rujak cingur itu tidak akan lama bertahan. Muncul, kemudian nggak lama gulung tikar. Ya karena terutama unsur petisnya ini, orang Betawi atau banyak etnis yang tidak suka dengan petis, tidak bisa makan petis, akhirnya nggak laku. Terus apa lagi? Ada lagi mie Aceh, nggak tahu ini kenapa. Apa karena harganya agak mahal dibandingkan dengan mie yang lain? Ini biasanya juga nggak bertahan lama, muncul nggak lama terus gulung tikar. Apakah kurang penggemarnya? Nggak tahu. Tapi mie Aceh kemasan produk mie instan merek itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi ini contoh perlu studi kelayakan. Misalnya yang awal tadi dikatakan bahwa perlu dianalisis, perlu di riset apakah produk yang akan Anda luncurkan itu merupakan kebutuhan masyarakat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.